Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak, dimasak. dimasak aja. Menyatakan kalau yang nggak masalah itu hak dari Mau setiap kabur warga. aja lah. Jangan balik lagi. Kok kenapa tiba-tiba ada generasi yang ingin pergi aja dulu apa dan sebagainya? Nggak malu dengan rakyat di Gaza yang wilayahnya udah dibom, dibantai, diapain, diledakin, mereka tetap semangat untuk mati di Tapi maaf Bang, TNI, Angkatan Darat khususnya, kami akan loyal 100% dengan keputusan. Jadi nggak usah rame bikin ribut di media segala macam ini ya. Ini itu orde barulah, tentara dibilang hanya coba bisa membunuh dan dibunuh. Ini menurut saya otak-otak seperti ini kampungan menurut saya. Ada institusi yang masuk ke semua kementerian lembaga, dia nggak ribut, ya kan? Nggak ada omongan sama sekali. Jadi kita patut curiga ini. Dari mana dia? Agen asingkah? Apakah? Kita juga harus curiga dia ini seperti apa. Kelompok ini 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang. Kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mie atau bihun, kerupuk, kecap. Nah, itu semua karbohidrat. Itu sudah cukup bagi mereka bahagia. Yang penting asal usaha hidup. Dan 60% dari anak kelompok ini tidak pernah minum susu. Makanya tidak tahu susu itu bermanfaat, tapi tidak mampu beli susu. Sementara anak yang sekarang sedang kandungan di dalam ibu hamil, kemudian anak balita, anak TK, anak SD, SMP, dan SMA, 20 tahun kemudian ini akan menjadi tenaga kerja produktif. Nah, kalau kita tidak intervensi, kita khawatir tenaga kerja produktif ini berkualitas rendah. Ya, jadi jangan heran kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Nah, sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri lain. Meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang, apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun. Ya kan, IQ rata-rata tertinggi dunia pada Jepang karena makan bergizinya sudah 100 tahun. Ya. Jadi untuk olahraga sekalipun kita butuh kecerdasan karena untuk bisa mengoper bola dan cermat tanpa melihat selain latihan itu kecerdasan. Ya. Bisa membaca permainan lawan dan lain-lain. Jadi kita berharap dengan program makan bergizi yang akan mencakup 82,9 juta ini, mulai dari hamil, usia balita sampai anak SMA. Mungkin karena banyaknya inisiatif kita, banyaknya terobosan kita, banyaknya kebijakan kita, mungkin narasi ke rakyat mungkin kurang sempurna, kurang intensif. Ya, ini saya kira perlu kita perbaiki komunikasi kita kepada rakyat. Buruknya cara berkomunikasi Presiden dan para pembantunya kepada rakyat, khususnya kepada mereka yang ikut berpartisipasi memberi masukan dan kritik, disinyalir membuat keadaan Indonesia saat ini makin terpuruk. Investor asing ramai-ramai kabur, pabrik-pabrik tutup karena para pemodal lebih memilih kabur ke luar negeri dan puncaknya indeks harga saham gabungan anjlok sampai harus ditutup sementara. Perilaku penguasa yang represif terhadap kritik yang disampaikan masyarakat sudah mengarah kepada sifat diktatorisme yang bertentangan dengan prinsip dasar negara demokrasi. Hanya dalam kurun waktu selama 4 bulan sejak menjabat, pemerintahan Prabowo sudah berkali-kali diguncang aksi demonstrasi. Gelombang protes rakyat dan mahasiswa secara besar-besaran ini menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan pemerintah selama ini bertentangan dengan kepentingan orang banyak. Mirisnya lagi, ketika seorang pembantu presiden dikritik, bukannya introspeksi diri, malah membalas kritikan rakyat dengan kata-kata pedas yang tidak beretika. Kebijakan mereka akhirnya harus dianulir ketika menuai gelombang protes. Anehnya, Presiden Prabowo sama sekali tidak bersikap terhadap bawahannya yang menyampaikan sikap dan tutur kata yang kontroversi. Perilaku pejabat yang arogan dapat membuat iklim investasi di sebuah negara suram. Para investor menginginkan kepastian hukum dan perilaku pejabat yang senatun, beretika dan hanya bersikap di atas landasan aturan yang ada. Presiden Prabowo justru memecat salah seorang akademisi, profesor yang berjuang di DPR, agar dana pendidikan tidak dikurangi.
Ya, Profesor Suryo memandang bahwa perilaku tidak beretika bangsa saat ini adalah akibat dari kurangnya akhlak dan budi pekerti, karena kebanyakan pejabat mendapatkan ijazah dengan jalan pintas. Maka satu-satunya jalan untuk membuat bangsa ini besar setara dengan bangsa lain adalah meningkatkan mutu pendidikan. Ironinya, Prabowo justru memilih jalan berbeda. Dana pendidikan dipangkas, dan sang profesor yang dinilai tidak kooperatif pun dicopot. Lalu jika anak bangsa tidak bisa menikmati pendidikan yang bermutu dan terjangkau, sampai kapan bangsa ini akan maju, beradab setara bangsa lain,